Perkenalkan, nama saya Indra Arman Manu dari 11 TKJ 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian usi layar, fungsi usi layar dan penjelasannya. Pengertian usi layar adalah sebuah konsep yang memungkinkan peraturan informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses peraturan informasi antar komputer menggunakan TCP, transmission control protokol, dan IP, Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang diumumkan oleh TCP. Berikut usi layar. Pengembangan konsep usi layar sebenarnya ditunjukkan agar produsen komputer serta mengembangkan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembangan jaringan internet tidak menerapkan protokol model usi layar secara baku. Pasalnya, tidak semua konsep komunikasi melakukan proses usi layar karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun konsep usi layar tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga kemudian dapat diatasi dan komunikasi berjalan dengan normal kembali. Usi layar bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Usi layar dan penjelasannya. Standar usi layar bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini berbagi alur sistem komunikasi secara rentut ke dalam 7 lapisan aspek layar dengan peranannya masing-masing. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan dalam konsep usi layar. 1. Application. Tahapan ini berhubung langsung dengan pengguna aplikasi. Layar merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya aplikasi layar adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contoh saat ini mengirimkan seluruh program email serta Gmail akan melalui komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirimkan. Disinilah aplikasi layar berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Berikut 2. Presentasi layar bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyiapkan, mengakses, dan menggunakannya. Presentasi layar berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan deskripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Berikut 3. Session. Durasi waktu memerlukan untuk berkomunikasi tersebut. Session
atau sesi lapisan ini bertanggung jawab untuk menimbulkan jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar peraturan data berjalan dengan baik. Liaison layer mengirim data melalui pos-pos, contohnya untuk menerima 100 data, liaison layer bisa mengatur penetapan pos 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Berikut 4. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kirim pesan antara dua perangkat, mengambil data dari sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikut, sekaligus memastikan bahwa data tersebut tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang mencepatkan internetnya berbeda agar dapat saling berkomunikasikan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Berikut 5. Network berarti jaringan. Dalam hal ini network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai proses berkomunikasi informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak dilakukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik jaringan routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara berbaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika setelah sampai pada perangkat penerima. Berikut 6. Data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugas hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internet dalam satu jaringan. Berikut 7. Physical. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala perangkat berkomunikasi informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang dilakukan termasuk kabel dan tombol-tombol. Bit stream bisa dikatakan sebagai data digital bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmit